علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق الشر، آمين يا رب العالمين. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi yang sudah wafat tahun 676 Hijriyah rahimahullahu taala. Dan kita sudah membahas sampai pada bab tentang ghibah. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب تحريم السماع الغيبة. Dulu orang-orang membacanya sima, ini salah ya. Sama, sinnya di fathah. Bab diharamkannya mendengarkan ghibah. Wa amri man sami'a ghibatan muharramatan, dan perintah bagi orang yang mendengar ghibah yang diharamkan, biraddiha, untuk menolaknya, wal ingkar, dan untuk mengingkari, ala qailiha, terhadap orang yang mengucapkannya. Fa in ajiza, kalau dia lemah, aw lam yuqbal minhu, atau tidak diterima darinya, faraqa dzalikal majlisa, maka dia pun meninggalkan majlis itu, in amkanah, apabila memungkinkan, apabila bisa. Dalilnya, beliau menampilkan beberapa ayat. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu. Wa idza, dan apabila sami'ul lagwa, mereka mendengar sesuatu yang sia-sia, a'radu anhu, mereka berpaling darinya. Hadis surat Al-Qasas ayat 55. Apa definisi al-laghwa? Menurut Ibnu Abbas, al-laghwu al-batil, segala sesuatu yang sia-sia. Maka ghibah termasuk al-laghwa. Berarti ayat ini memerintahkan kita kalau mendengar ghibah, maka berpaling darinya, jangan mendengarkan. Sehingga pura-pura tuli, pura-pura tidak mendengar. Sebagaimana seorang sahabat Nabi yang ditanya oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah mengatakan, apakah kamu percaya bahwasanya saya Musailamah sebagai Rasulullah? Maka dia mengatakan, saya enggak mendengar. Apakah kamu mempercayai bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah? Dia mengatakan, iya, Muhammad Rasulullah. Tapi kalau ditanya, apakah engkau mengakui Musailamah adalah Rasulullah? Dia katakan, saya tidak mendengar. Maksudnya tidak mau mendengar ucapan yang batil seperti itu. Maka ghibah termasuk al-laghwa. Celaan termasuk al-laghwa. Tuduhan termasuk al-laghwa. Semua yang batil itu berarti al-laghwa. Maka kalau dituduh orang, berpaling, tidak usah menggubris. Diejek orang, dicaci orang, berpaling, tidak usah menggubris. Dan ini kita temukan dalilnya dalam hadis riwayat Abu Daud yang dulu pernah kita sampaikan. Maka kita tampilkan lagi supaya ingat. Nazala malakun. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar. Kemudian ada seseorang mencela Abu Bakar. Abu Bakar diam. Dicela lagi yang kedua, Abu Bakar diam. Dicela lagi yang ketiga, maka Abu Bakar membela diri. Rasulullah bangkit ketika Abu Bakar membela diri. Maka Rasulullah ditanya, awajadta alayya, apakah engkau marah wahai Rasulullah sehingga meninggalkan tempat? Beliau mengatakan, nazala malakun. Ini kata kuncinya ya. Telah turun seorang malaikat dari langit mendustakan dia semua yang dia tuduhkan pada engkau. Dia mengejek engkau, ini semua ejekan tuduhan ini didustakan oleh malaikat. Enggak benar, Abu Bakar enggak begitu, enggak begitu. Falamma antasorta, ketika kamu membela diri, waqa'a syaitan, setan datang.
Saya tidak mau duduk ketika setannya datang. Nah, berarti ini dalil bahwa kalau ada celaan tidak usah digubris. Inilah yang dimaksud dengan a'radu, berpaling, yaitu tidak menggubris. Maka ayat ini merupakan dalil untuk perkataan orang Indonesia yang terkenal, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Jadi ada kafilah digonggongi anjing, nggak usah dipedulikan. Kita hidup di atas muka bumi untuk ibadah kepada Allah. Ada yang nuduh, ada yang mencela, nggak usah dipedulikan. Lanjut terus saja. Karena tugas kita bukan untuk menggubrisi orang-orang seperti itu. Tapi tugas kita adalah untuk berdakwah atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala walladzina hum, dan orang-orang yang mereka itu anil laghwi, dari perbuatan, dari segala sesuatu yang sia-sia, mu'ridun, mereka berpaling. Surat Al-Mu'minun ayat 3. Wa qala ta'ala inna, sesungguhnya, as-sam'a, pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, perasaan, kullu ulaika, semua itu, kana anhu mas'ula, adalah darinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Yaitu dari yang disebutkan sebelumnya. Sebelumnya Allah mengatakan apa? Sebelum inna sam'a wal basara wal fuada, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Apa yang dikatakan oleh Allah sebelumnya? Surat Al-Isra ayat 36. Nah, Allah mengatakan sebelumnya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikut-ikut mengatakan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu. Nah, berarti anhu ini kembali kepada ma laysa laka bihi ilm. Ngomong sesuatu yang kita tidak punya ilmu. Nah, itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, wa idza ra'aita, dan apabila engkau melihat alladzina, orang-orang yang yakhuduna, mereka mengejek, fi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka, tinggalkan mereka, hatta yakhudu, sehingga mereka membicarakan fi haditsin ghairi, di dalam pembicaraan selainnya. Wa imma, dan ada kalanya yumsiyannaka syaitan, setan membikin kamu lupa, fala taq'ud, maka jangan duduk, ba'da dzikra, setelah ingat, ma'al qaumid dzalimin, bersama orang-orang yang zalim. Nah, ini kaitannya dengan ghibah adalah bahwa ghibah termasuk perbuatan zalim. Sehingga kalau ada ghibah, maka fala taq'ud, jangan duduk. Sehingga tinggalkan tempat. Kalau bisa, kata Imam Nawawi. Karena kadang-kadang kita tidak bisa meninggalkan tempat. Misalnya, kemarin ada yang bertanya, saya kerja di kantor, satu kantor ada beberapa orang. Nah, biasanya duduk di kantor sambil gunjingin orang, gibain orang. Bagaimana kondisi saya ini? Apakah saya harus keluar dari kantor? Nah, sementara dia tugasnya duduk di kantor tadi untuk menjaga kantor tersebut. Ya sudah, silahkan tetap duduk di situ, tapi nggak usah didengarkan ucapan orang. Kalau ditanya, nggak usah dijawab. Bagaimana dengan fulan? Bagaimana dengan fulana? Bilang aja, saya nggak tahu. Selesai masalah. Karena kalau kita ikut nimbrung, membicarakan orang, maka juga ikut mendapatkan dosa dari ghibah tersebut. Maka termasuk dalam ayat ini. Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz dzalimin. Yakhudun itu arti asalnya adalah masuk. Tapi supaya mempermudah terjemahnya, yakhuduna bi ayatina, mencela ayat-ayat kami. Masuk dalam ayat-ayat kami, maksudnya masuk dalam pembicaraan terhadap ayat-ayat kami, yaitu pembicaraan mencela. Orang Arab kalau melihat ada orang masuk ke dalam air, disebut apa? Yakhudu filma, dia masuk ke dalam air. Kita renang, nah, masuk dalam air kan, nah, itu disebut yakhudu. Nah, maka makna yakhudu arti asalnya begitu. Tapi terjemahkan kata-kata yakhudun sesuai dengan kalimat yang nyaman. Ya, maka yakhudun yang pertama kita artikan mengejek, sementara yakhudu yang kedua kita artikan membicarakan. Ya, masuk dalam pembicaraan yang lain atau membicarakan pembicaraan yang lain. Ini terjemah bebasnya begitu. Hadis yang pertama 1528. Wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu. Siapa, apa julukan Abu Darda? Masih ingat enggak? Ada yang ingat? Hakimul Ummah.
orang yang bijaksana dari umat Islam. Apakah ada dalil untuk julukan tersebut? Ada, tetapi hadisnya dhaif. Hakimu hadhil ummah. Oh, banyak sekali ya. Hakimu ummati. Nah, ini. Hakimu ummati. Orang yang bijaksana dari umatku adalah Uwaimir. Uwaimir ini siapa? Abu Darda. Ya, maka Abu Darda disebut sebagai Hakimul Ummah karena adanya hadis ini. Tapi hadis ini dhaif karena mursal. Ini mungkin perlu antum buat satu buku, judulnya apa? Julukan-julukan para ulama atau para sahabat. Apa julukannya Abu Bakar As-Siddiq, apa julukannya Umar Al-Faruq, apa julukannya Utsman Dun Nurain, apa julukannya Ali Abu Turab, atau apa namanya Haidarah, ya, singa. Nah, ini juluk-julukan seperti ini bagus untuk dikumpulkan sebagai pengetahuan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man barang siapa radda menolak, menolak maksudnya membela an irdi akhi dari kehormatan saudaranya. Raddallahu, Allah pun menolak an wajhi dari wajahnya an-nara, api neraka yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini hasan. Yang dimaksud radda, menolak dari kehormatan saudaranya, maksudnya kalau ada seseorang muslim yang dikunjingi, maka kita membelanya. Kita mengatakan enggak benar kamu itu, ngomong salah tentang dia, bohong kamu itu. Dia enggak seperti itu. Kalau dia seperti itu bagaimana? Nah, kalau dia seperti itu kita katakan jangan kunjungi orang. Dia meskipun punya kekurangan, tapi dia punya kebaikan. Jangan membicarakan keburukannya, tapi bicarakanlah kebaikannya. Hadis ini diriwayatkan juga dengan kalimat zabba. Man zabba. Man zabba an irdi akhi. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya. Bil ghaibah. Ketika dia tidak ada. Berarti dia digunjing. Karena dia tidak ada. Digunjing orang. Kemudian kita membelanya. Kana haqqan 'alallahi. Pasti Allah ayyuhtiqahu minan nar. Membebaskan dia dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad. Nah, kalimat ini zabba lebih memudahkan kita untuk memahami hadis ini. Kalau rodda kan menolak ya. Kalau zabba apa? Ya menghalau atau menganu tadi apa? Membela. Maka cara memahami hadis salah satunya adalah kita cari hadis yang serupa. Nah, hadis yang serupa bisa jadi kalimatnya lebih jelas daripada hadis yang sedang kita baca sehingga lebih memudahkan untuk dipahami. Kemudian kalimat ini man radda raddallah. Ini menunjukkan kaidah yang sangat terkenal, al jazaa'u min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan amalannya. Amalannya membela, maka balasannya dibela. Membela kehormatan orang, balasannya dibela oleh Allah dari api neraka. Kemudian kalimat ini wajhihi, Allah bela wajahnya dari neraka. Ini termasuk dalam bab apa? Zikru al-juz'i wa iradatu al-kulli. Disebutkan sebagian, yaitu wajah, yang dimaksud adalah semuanya, yaitu seluruh tubuhnya. Artinya bukan hanya wajahnya yang diselamatkan dari neraka sehingga badannya gosong di neraka, tidak begitu. Ya, semuanya diselamatkan. Adapun kenapa disebutkan wajah? Karena wajah ini adalah anggota tubuh yang paling mulia. Dengan bukti, kalau kamu bercermin, pasti yang dicermin adalah wajahnya. Nggak ada di antara kita bercermin dengkulnya, nggak ada. Bercermin kakinya nggak ada, ya. Tapi wajahnya ini yang paling mulia. Kalau antum mau melamar, pasti yang antum melirik apa? Wajahnya, ya kan? Antum nggak pernah nggak ada laki-laki ngelamar yang dilirik jempolnya, cantengannya, nggak ada. Yang dilirik wajah. Karena kecantikan tuh di wajah, sumbernya bukan di jempol yang cantengan, bukan. Baik, kita lanjutkan hadis yang kedua, 1529. Wa an Ibban bin Malik radhiyallahu anhu.
fi hadithihi tawil, pada hadisnya yang panjang, al-masyhur yang tenar, alladzi taqaddama yang sudah lewat, fi babir raja, pada bab tentang raja, mengharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini bab-bab awal. Qala Itban mengatakan qama berdiri an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli, melakukan salat. Faqala, lalu Nabi bertanya, aina Malik bin Dukhsum, di mana sahabatku yang bernama Malik bin Dukhsum. Ini dalil bahwasanya boleh kita mengimami salat jamaah padahal salatnya salat sunnah. Karena waktu itu Nabi SAW diundang oleh Itban bin Malik pada waktu duha. Kemudian Nabi berdiri salat. Diikuti oleh sebagian sahabat yang ada di situ. Berarti apa? Mengimami salat. Salat duha berjamaah. Boleh tidak? Boleh apabila tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Tapi kalau dijadikan sebagai kebiasaan, rutinitas setiap duha maka selalu berjamaah, itu yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kalimat ini, di mana Malik bin Dukhsum, ini dalil bahwa hendaklah kita tafakkud terhadap teman-teman kita. Apa artinya tafakkud? Apa tafakkud? Fakoda, kehilangan. Kalau tafakkud, memperhatikan kondisi temannya. Sehingga jangan sampai temannya sakit, kita nggak tahu. Temannya kena musibah, kita nggak tahu. Itu namanya tafakkud. Maka tafakkud terhadap ashab, itu termasuk sunnah Rasulullah SAW. Beliau datang ke kampungnya Malik bin Dukhsum, tapi Malik nggak muncul. Nah, beliau bertanya, loh mana nih? Malik biasanya ada, kok nggak ada? Nah, jadi jangan sampai apa? Kita nggak ngerti kondisi teman kita karena kurangnya tafakkur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sahabat yang paling baik, khairul ashabi, sahabat yang paling baik, indallahi, di hadapan Allah, khairuhum li sahibih, yang paling baik terhadap sahabatnya. Dan sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Nah, kebaikan itu salah satunya diungkapkan dalam bentuk tafakkud. Antum nanti akan lulus dari pesantren ini, ya kan? Nah, maka jangan lupakan teman-teman satu kelas. Barangkali satu kelas semuanya sudah menikah, satu belum. Nah, jangan dibiarkan jomblo terus, biar. Carikan, antum punya mbak atau punya adik, nah, ditawarkan. Antum mau jadi kakak saya, ini saya punya mbak. Nah, atau jadi adik saya, anak punya adik gitu. Atau jadi mertua saya punya ibu janda misalnya. Oh, barangkali mau ya toh. Faqala, maka berkatalah rajulun, seorang laki-laki, dzalika munafik. Malik itu munafik. La yuhibbullah, tidak cinta kepada Allah, wala rasulahu, tidak pula rasulnya. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la taqul dzalik. Jangan kamu katakan itu. Nah, ini yang berkaitan dengan bab. Ini ada orang menggibai Malik bin Dukhsum, dianggap munafik, maka Nabi membela. Nah, ini contohnya membela. La taqul dzalik. Kalaupun benar, maka menggibah orang di belakang dia itu enggak benar. Itu tetap apa? Perbuatan yang tidak baik. Maka la taqul dzalik. Ala tarahu, bukankah engkau melihatnya, maksudnya mengetahuinya. Qad qala, sudah mengucapkan la ilaha illallah. Yuridu bidzalika, yang dia menghendaki dengan ucapan itu wajah Allah, wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini biasa diartikan menghendaki ridha Allah. Itu untuk memudahkan saja. Yang dimaksud menghendaki wajah Allah, hakikatnya adalah menghendaki masuk surga. Karena kalau masuk surga, bisa melihat wajah Allah. Paham ya? Jadi wajah Allah diterjemahkan ridha Allah semata-mata untuk memudahkan pemahaman. Tapi kalau diruntut, bagaimana sih menghendaki wajah Allah, menghendaki masuk surga? Kalau masuk surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi laisa kamitslihi syai'un. Sehingga jangan menganggap oh wajahnya Allah ini yang di depannya kepala ini, ada matanya dua, ada hidungnya, ada bibirnya dua. Itu kan wajah manusia. Wajah Allah gimana kita nggak ngerti, Allah saja kita belum pernah lihat, ya kan? Tapi bahwasanya Allah punya wajah itu hadis sangat banyak. Bahkan kita disuruh untuk berdoa oleh Nabi SAW
untuk melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqni ladzatan nazar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, berikanlah rizki kepada saya lezatnya memandang kepada wajahmu dan rindu untuk berjumpa denganmu. Ini hadis sahih riwayat Sunan Nasa'i. Wa as'aluka ladzatan nazar ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra mudirrah wala fitnatin mudillah. Ini hadis riwayat Nasa'i disahihkan oleh Hakim dari Ammar bin Yasir. Baik, kembali ke hadis tadi. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah qad harrama, sungguh telah mengharamkan 'alan nari, bagi neraka, man qala, terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi, yang dia mencari bidzalika, dengan ucapan tadi, wajah Allah, untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis muttafaqun alaih. Ini saya terus terang ya. Masalah ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Bagaimana cara memahami sifat-sifat Allah? Yadahu mabsutatan, kedua tangannya Allah terhampar. Apakah Allah punya tangan? Ulama salafus salih mereka mengatakan nuthbitu lillahi ma athbatahu li nafsih. Apapun yang Allah tetapkan untuk dirinya, kita tetapkan. Sehingga kalau Allah katakan yadahu mabsutatan, berarti Allah punya tangan, kita tetapkan Allah punya tangan. Wajhillah, berarti Allah punya wajah, kita tetapkan Allah punya wajah. Yang tidak Allah tetapkan, kita juga tidak menetapkan. Misalnya, Allah tidak pernah mengatakan Allah punya alis, maka jangan kita mengatakan Allah punya alis. Meskipun yang namanya wajah untuk manusia ada apa? Alisnya, ada hidungnya, ada bibirnya. Kenapa kita mengatakan Allah punya wajah? Karena ada dalilnya, wajah Allah. Kenapa kita tidak mengatakan Allah punya hidung? Karena kita tidak pernah menemukan dalil anfullah. Nah, sehingga apa yang Allah tetapkan, kita tetapkan. Allah yang tidak tetapkan, kita tidak tetapkan. Ini adalah pemahaman salafus saleh. Adapun mazhab Asy'ariyah, mereka mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah ditakwili maksudnya ridha Allah, kemudian tangan Allah ditakwili maksudnya kekuasaan Allah. Ini bukan mazhabnya salafus saleh. Sahabat Nabi tidak ada yang mentakwil seperti itu. Tabi'in tidak ada yang mentakwil seperti itu. Ada takwilan-takwilan, tapi bukan semua sifat Allah ditakwili. Kalau Asy'ariyah, itu semua sifat Allah apa? Yang seperti ini ditakwili. Kenapa mereka takwilkan? Karena khawatir menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita nggak khawatir. Kenapa? Karena sudah ada konsep laisa kamitslihi syai'un. Jadi ketika kita mengatakan Allah punya wajah, semata-mata karena Nabi mengatakan begitu, wajah Allah, an-nadhar ila wajhillah, melihat ke wajah Allah. Adapun kita mengatakan laisa kamitslihi syai' karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an laisa kamitslihi syai', sehingga wajah kita dengan wajah Allah berbeda, tidak sama sekali karena makhluk dengan khalik itu berbeda. Nah, maka pegangilah mazhab salafus saleh, sementara mazhab-mazhab baru yang setelah itu kita tidak ikuti karena yang lebih benar, yang lebih baik adalah mazhabnya salafus saleh. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan wa idban bi kasril aini 'alal masyhur wa huqiya dhammuha, berarti udban, wa ba'daha ta'un muthannat, ta bertitik dua, min fauq, di atasnya. Ini semuanya dijelaskan karena zaman dulu tulisan tanpa titik. Thumma ba'un muwahhadah, kemudian ba titik satu. Karena kata-kata idban ini kalau tidak dijelaskan titik berapa dan sebagainya, ini bisa salah baca. Jadi apa? Uthman bisa. Okay. Karena ba ini kalau mimnya terlalu tipis, maka bisa seperti ba jadinya. Sehingga ini bisa dibaca Uthman dan sebagainya. Maka dijelaskan ini supaya tidak salah baca. Waduhsum bidammid dal wa iskanil kha wa dammis shinil mu'jamatain. Sudah paham semua ya? Hadis ketiga 1530. Wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu fi hadithihi tawil, pada hadisnya yang panjang, fi qissati taubatih, tentang kisah taubatnya,
Waqad sabaqa dan telah lewat fi babit taubah dalam bab tentang taubat ini juga di awal-awal Riyadhus Shalihin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalis dalam keadaan duduk fil qaumi di tengah-tengah kaum yaitu sahabat Nabi di Tabuk di tempat namanya Tabuk. Jadi perang Tabuk itu disebut Tabuk karena terjadinya di tempat namanya Tabuk. Perang Tabuk tahun berapa? Tahun berapa? 9 Hijriah. Inilah perang terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali Nabi perang? 27 kali. Dalam berapa tahun? Dalam 8 tahun. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti 8 tahun. 2 Hijriah sampai 9 Hijriah. 8 tahun. 8 tahun perangnya 27 kali. Sementara kita perangnya berapa kali? Belum pernah sama sekali. Masya Allah, betapa jauhnya kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita hidup di Indonesia dengan nyaman, aman, tentram, tidak ada peperangan. Ini yang perlu kita syukuri. Kalau tidak disyukuri nanti Allah akan memberikan siksanya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Nah, ini tafakut namanya. Ka'ab ini biasanya datang perang. Ini kok enggak datang perang? Nah, Nabi tanya. Tanyanya bukan dalam rangka su'udhan, tapi dalam rangka tafakut. Ya, barangkali sakit, barangkali. Faqala maka berkatalah rajulun seseorang min Bani Salimah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, habasahu telah menahannya, burdahu, kedua selendangnya. Artinya gara-gara selendangnya baru maka tidak ikut perang. Wan nadhar dan melihat fi itfaihi pada kedua lambungnya. Apa maksudnya? Nanti akan dijelaskan oleh Imam Nawawi. Maksud dari melihat lambung. Faqallahu Mu'ad bin Jabal. Maka berkata kepadanya Mu'ad bin Jabal. Siapa Mu'ad bin Jabal? Dia tokoh dari Bani Salimah ini. Jadi yang menggunjing Bani Salimah, yang membela juga Bani Salimah, yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Bi sama kulta, sangat jelek apa yang kamu ucapkan. Wallahi demi Allah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ma'alimna tidaklah kami mengetahui alaihi terhadapnya illa khairan kecuali kebaikan. Fasakata maka diamlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih. Ini contoh bagaimana menolak gunjingan dari seseorang. Yaitu kita katakan bi sama kulta. Kalau tadi Nabi mengatakan apa? La taqul dzalika. La taqul dzalika atau bi sama kulta. Itfahu ay janibahu, kedua lambungnya. Wa huwa isyarah itu adalah menunjukkan ila ijabihi binafsih. Dia takjub terhadap dirinya sendiri. Jadi ini kalimat kiasan dalam bahasa Arab, melihat kepada lambung maksudnya takjub dengan dirinya sendiri. Nah, Ka'ab bin Malik sebenarnya orang baik sekali. Dia semangat dalam jihad fisabilillah. Tapi waktu itu oleh setan diganggu dengan apa? Dengan menunda-nunda. Besok aja berangkatnya. Kan Rasulullah berangkat bersama rombongan. Nanti dikejar gampang. Nah kemudian besok nggak segera berangkat, dia masih membatin lagi dalam hatinya. Alah besok hari yang kedua kita kejar juga masih bisa dapat. Akhirnya terus menerus sampai akhirnya, wah ini Rasul sudah jauh nih. Sudah nggak jadi berangkat. Nah maka dari situ kita ambil pelajaran, hati-hati dengan menunda-nunda kebaikan. Menunda-nunda kebaikan itu sumbernya dari setan. Kita temukan penjelasannya dari para ulama dalam kitab Hilyatu Al-Auliya. Ada yang masih ingat kalimatnya? At-taswifu jundun min junudi iblis. Wajadtu aku mendapati at-taswif, menunda-nunda, mengatakan saufa, nanti, akan nanti. Itu jundan adalah tentara min junudi iblis, dari tentara-tentaranya iblis. Qad ahlaka khalqan, dia telah membinasakan makhluk min khalqillahi katsira, dari makhluk-makhluk Allah yang banyak. Ini bukan hadis, tapi perkataan ulama namanya Abul Jalad rahimahullahu taala. Nah, maka menunda-nunda itu sumbernya dari setan. Jam 3 kita sudah melek, kemudian melihat jam 3. Nanti aja setengah 4. Itu hakikatnya dari setan itu. Nanti aja jam setengah 4 itu setan.
Kemudian antum sudah bangun lagi jam setengah 4. Lihat jam, nanti adalah jam 4. Kan subuhnya masih setengah 5. Jam 4 masih bisa sholat nanti. Nah, itu semuanya dari setan. Sehingga akhirnya lama-lama sampai jam setengah 5 betul baru bangun. Nah, setannya senang. Nah, nggak jadi tahajud kamu. Coba kalau kita jam 3 karena sudah melek akhirnya bangun. Nah, setannya benci sekali. Ini orang nggak nurut sama saya. Nah, maka taswif menuruti menunda itu berarti nuruti setan. Tapi kalau kita paksa diri kita, maka itu berarti setannya sudah kalah dengan kita. Kita lanjutkan bab berikutnya. Bab ma yubahu minal ghibah. Bab apa yang diperbolehkan dari ghibah. Di sini Imam Nawawi akan menjelaskan panjang lebar 6 macam ghibah yang diperbolehkan. Mari kita perhatikan 6 itu apa saja. I'lam ketahuilah annal ghibata bahwasanya ghibah tubahu dibolehkan li gharadin sahihin untuk tujuan yang benar syar'iyyin yang disyariatkan. La yumkinul wusulu ilaih yang tidak mungkin bisa sampai kepada tujuan itu illa biha kecuali dengan ghibah. Wa huwa sittatu asbabin itu ada 6 sebab. Al-awwal yang pertama at-tadhallumu menyampaikan kezaliman orang. Fayajuzu lil mazlum maka diperbolehkan bagi yang terzalimi ayyatadhallama untuk menyampaikan kezaliman orang ila sultan wal qadhi kepada penguasa atau hakim wa ghairihima dan lain-lainnya termasuk kepada ustaz mimman lahu wilayah bagi orang dari orang-orang yang memiliki kekuasaan kalau di pesantren ya ustadznya atau mudirnya atau musyrifnya au qudratun atau punya kemampuan ala insafihi untuk mengambil keadilannya min dolimihi dari orang yang mendoliminya. Fayaqulu maka dia boleh mengatakan zalamani fulanun bikada. Telah mendolimi saya si fulan dengan perbuatan ini. Artinya yang boleh digunjingkan hanya kezalimannya saja. Dia melakukan kezaliman kepada kita perbuatan A. Nggak boleh kita menyebutkan keburukan B, C, D, E. Nggak boleh. Yang disampaikan cuma A-nya saja. Kenapa? Yang dizolimkan kepada kita cuma perbuatan itu. Adapun keburukan-keburukannya nggak boleh. Kalau digunjingkan. Digunjingkan dosa. Atsani yang kedua. Al-isti'anah minta bantuan ala taghyiril munkar. Untuk mengubah kemungkaran. Waraddil asi dan mengembalikan orang yang maksiat ila sawabi kepada kebenaran. Fayaqul maka boleh mengatakan lima yarju qudratahu kepada orang yang dia harapkan kemampuannya ala izalatil munkar untuk menghilangkan kemungkaran. Fulanun ya'malu kadza. Fulan melakukan ini. Fasjurhu anhu. Maka laranglah dia darinya. Wa nahwi dzalika dan semisal itu ucapan. Wa yakunu dan adalah maksuduhu tujuannya at-tawassul untuk bisa sampai ila izalatil munkar kepada menghilangkan kemungkaran tadi. Fa illam yaqsid dzalika kalau dia tidak menghendaki menghilangkan mungkar tadi kana haraman tetap hukumnya haram. Jadi ini berkaitan dengan niat dalam hati dan yang mengetahui si penggibah sendiri. Apakah niatmu ketika gibah itu betul-betul ingin menghilangkan kemungkaran? Atau semata-mata ingin melezatkan diri dengan memakan daging orang? Kalau semata-mata ingin melezatkan diri dengan makan daging orang, karena ghibah itu diibaratkan oleh Allah seperti makan daging saking lezatnya untuk diucapkan, nah maka di situ tak dosa. Maka ini kembali ke hati atau niatan masing-masing dan yang tahu si pengucap sendiri. Kita yang mendengar nggak ngerti apa-apa. Isi hatinya orang nggak tahu. Maka ini hukumnya kembali kepada diri kita masing-masing. As-salis yang ketiga, al-istifta, minta fatwa. Fayaqul lil mufti, boleh berkata kepada mufti, zalamani abi telah mendolimi saya, bapak saya, dikamplengi, au akhi atau saudara saya, au zauji atau suami saya, au fulanun atau si fulan, bikada dengan kezaliman ini, fahal lahu dzalik, maka apakah boleh baginya untuk melakukan itu? Wa ma tariqi dan bagaimana jalurku fil khalasi minhu untuk bebas darinya? Wa tahsili haqqi dan mendapatkan hakku, wa daf'i dzulmi dan menolak kezaliman tersebut, wa nahwi dzalika dan semisal itu. Fahada jaiz maka hal ini boleh lil hajah karena diperlukan. Walakinnal ahwat akan tapi yang paling berhati-hati
wal afdal dan paling utama ayyaqul dia mengatakan ma taqul apa pendapat Anda fi rajulin tentang seseorang au syakhsin atau seseorang au zaujin atau seorang suami kana min amrihi kadza yang urusannya seperti ini fa innahu maka sesungguhnya yahsulu bihi berhasil dengan ucapan tersebut al-gharadu tujuannya min ghairi ta'yinin tanpa menyebutkan nama orang. Wa ma'adzalika dan bersama itu fatta'yinu maka menyebutkan nama orang jaizun tetap boleh kama sanadkuruhu sebagaimana akan kami sebutkan dalilnya fi hadithi Hindin pada hadis tentang kasusnya Hindin insyaallah taala. Nanti hadisnya akan disebutkan di bawah. Jadi seorang istri dizalimi suami itu boleh lapor kepada mufti. Ini suami saya melakukan kepada saya begini begini begini. Apakah ini boleh? Kalau memang boleh ya sudah, berarti saya ngalah sama suami. Tapi kalau nggak boleh, gimana caranya saya supaya bebas dari perbuatan suami saya ini? Nah, ngelaporkan gitu nggak apa-apa. Tapi paling bagus tidak menyebutkan bahwa itu suaminya. Saat ini ada masalah antara seorang istri dengan suaminya. Si istri dibeginikan oleh suaminya. Padahal maksudnya dirinya sendiri. Nah, sehingga ustadznya nggak ngerti bahwa yang dimaksud adalah diri sendiri. Itu lebih bagus. Karena sama-sama tujuannya untuk membebaskan diri dari kezaliman. Sehingga lebih baik tanpa menyebutkan nama orang daripada menyebutkan nama orang. Tapi kalau menyebutkan gimana? Tetap boleh karena ada dalilnya. Di hukum asalnya nggak boleh, tapi karena ada dalilnya menjadi boleh. Ar-rabi yang keempat. Tahdzirul muslimin, mentahdzir, memberikan kewaspadaan kepada kaum muslimin, minasyarri dari keburukan, wa nasihatuhum dan menasihati mereka. Wa dzalika min wujuh dan hal itu dari beberapa arah. Minha termasuk darinya jarhul majruhin minar ruwat. Menjarah menyebutkan cacat rawi-rawi yang bercacat dari kalangan rawi-rawi wasyuhud dan saksi-saksi. Wa dzalika jaizun dan itu boleh bi ijma'il muslimin dengan kesepakatan kaum muslimin. Bal wajib bahkan menjadi wajib lil hajah ketika diperlukan. Jadi ketika kita baca biografi perawi, ini orang yang dhaif, ini rawinya kadzdzab, pendusta, ini bukan ghibah yang haram. Kenapa? Diperlukan. Wa minha dan darinya al-musyawarah untuk musyawarah fi musaharati insanin untuk menikahkan seseorang au musyarakatihi atau berkongsi dengannya au ida'ihi atau menitipkan kepadanya barang kita au muamalatihi atau bermuamalah dengannya, bisnis misalnya au ghairi dzalik atau yang lain au mujawaratihi atau bertetangga dengannya. Wa yajibu 'alal musyawar wajib bagi orang yang diajak musyawarah alla yukhfiya halah untuk tidak menyembunyikan kondisinya. Bal yadhkurul masawi bahkan menyebutkan keburukan-keburukan allati fihi yang ada pada orang tersebut biniyatin nasihah dengan niatan untuk nasihat kepadanya. Ada seorang wanita mau dinikahi oleh seorang laki-laki. Nah, kita tahu sama orang laki-laki tadi. Dia tanya kepada kita, bagaimana laki-laki tadi. Nah, kalau dia memang orang jelek, kita harus sebutkan jeleknya. Oh, orang itu suka mukul istrinya itu. Kalau kamu nikah sama dia, pukuli terus nanti. Nah, boleh seperti itu. Kenapa? Tujuannya adalah nasihat. Wa minha, termasuk darinya. Idza ra'a apabila melihat mutafaqihan, penuntut ilmu fikih yataraddadu yang bolak-balik mondar-mandir ila mubtadi' kepada ahli bid'ah au fasik atau kepada orang fasik ya'khudhu anhul ilm yang mengambil ilmu darinya akan ilmu ya. Gampangannya misalnya ada seorang santri mondok di Al-Zaitun ya. Wa khafa ayyatadarrar dan dia khawatir bahwasanya akan mendapatkan madarat al-mutafaqqih si santri tadi bidzalika dengan sebab itu fa'alaihi nasihatuh maka wajib baginya untuk menasihatinya bibayani halihi dengan menjelaskan kondisinya bisyarti dengan syarat ayyaqsidan nasihah untuk memaksudkan memberikan nasihat wa hadza dan masalah ini mimma termasuk dari perkara yang yughlatu fihi dilakukan salah padanya. Artinya banyak orang yang melakukan ghibah tapi tujuannya bukan nasihat. Tujuannya semata-mata ingin melezatkan diri untuk apa? Menggunjing. Membahas tentang Mbah Panji Gumilang. Tujuannya apa? Untuk melezatkan diri saja. Nah, itu nggak boleh.
Kalau tujuannya betul-betul supaya orang waspada, saya sudah pengalaman ikut sama dia bertahun-tahun, saya mendapatkan begini kesesatan. Dia tujuannya semata-mata supaya tidak ada yang jadi korban seperti dia. Boleh gitu. Jadi kembali kepada tujuan. Oke. Maka kata Imam Nawawi, wahada mimma yughlatu fi. Artinya harus waspada. Betulkah tujuanmu untuk nasihati orang? Kalau betul tujuannya nasihati orang, silahkan. Kalau tujuannya tidak ada menasihati orang, nggak usah bicara. Waqad dan kadang-kadang yahmilul mutakallima menyebabkan si pembicara bidzalika dengan gunjingan tadi al-hasadu gara-gara iri wa yulabbisu kemudian mentalbis membikin rancu asyaitanu setan alaihi terhadapnya dzalika hal itu wa yukhayyal dan dikayalkan ilaihi kepada dia annahu nasihah bahwasanya itu termasuk nasihat fal yutafattan lidzalika maka hendaklah diketahui untuk masalah tadi. Jadi harus betul-betul kita yakin tujuannya untuk apa? Nasihat. Wa minha dan termasuk darinya ayyakuna lahu wilayatun bahwasanya dia memiliki kekuasaan la yaqumu biha ala wajhiha yang dia tidak menegakkan kekuasaan tadi sesuai yang semestinya. Imma ada kalanya bi alla yakuna salihan laha bahwasanya dia tidak pantas untuk kekuasaan tadi. Wa imma ada kalanya bi ayyakuna fasiqan atau dia seorang fasik au mughaffalan atau orang yang lalai wa nahwa dzalik atau semisal itu fayajibu dzikru dzalik maka wajib menyebutkan hal itu liman lahu alaihi wilayatun ammah kepada orang yang dia memiliki kekuasaan yang lebih umum terhadapnya liuzilahu untuk menyingkirkannya wa yuwalliya dan mengangkat pemimpin may yasluh orang yang pantas itu untuk menjadi pemimpin. Di situ yasluh atau yuslih? Yasluh, ya benar. Kalau tadi yuslih di tempat saya salah ya. May yasluh orang yang pantas untuk menjadi pemimpin. Au ya'lama dzalika minhu atau dia mengetahui hal itu darinya liyu'amilahu bimuqtadha halih supaya dia memperlakukannya sesuai dengan kondisinya. Wala yaghtarra bih dan tidak tertipu dengannya. Wa yas'a dan supaya dia berusaha fi ayyahuthahu untuk menghasungnya alal istiqamah supaya istiqamah au yastabdila bihi atau dia mengganti terhadapnya yaitu dengan pemimpin yang lainnya lagi. Ini berkaitan dengan kekuasaan. Jadi misalnya ada Pak RT yang kurang ajar, nah, maka laporkan ke atasannya. Tujuannya apa? Supaya yang kurang ajar tadi lurus. Demikian juga kalau yang kurang ajar atasnya, camat, nah, laporkan ke atasnya lagi. Supaya camatnya itu diluruskan. Kalau di atasnya camat, laporkan ke atasnya lagi terus sampai Amirul Mukminin. Amirul Mukminin Indonesia siapa? Mbah Jokowi. Istilah aja istilah. Al-khamis yang kelima. Ayyakuna bahwasanya adalah dia mujahiron bifisqihi, menampak-nampakkan fasiknya, au bid'atihi atau bid'ahnya. Kal mujahir bisyurbil khamri, seperti orang yang menampak-nampakkan minuman keras. Wa musadaratin nasi. Iya, semuanya musadaratin nas ya. Ada yang lain? Enggak ada. Enggak ada. Nah, ini saya terlewat. Musadaratin nas ini apa terlewat saya. Ada yang pernah mendapatkan terjemah musadaratin nas? Ada enggak? Belum ada. Baik, kasih tanda merah ini karena PR. Ini terlewat bagi saya. Wa akhdil maksi dan mengambil makas. Makas itu adalah pajak. Jadi dalam Islam sebenarnya nggak boleh ngambil pajak. Sepakat para jumhur ulama mengatakan pajak diambil tapi harus dikembalikan kepada rakyat. Kalau diambil untuk kepentingan pribadi nggak boleh. Wajibayatil amwal dan menarik harta zulman karena zalim. Watawallil umuril batilah dan mengurusi perkara-perkara yang batil. Fayajuzu dzikruhu maka boleh menyebutkannya bima yujahiru bih dengan sesuatu yang dia menampak-nampakkannya. Wa yahrumu dzikruhu bi ghairihi dan haram menyebutkan dia dengan selain itu minal uyub dari ayat-ayat yang lain. Illa ayyakuna li jawazihi sababun akhar kecuali kalau untuk kebolehannya ada sebab yang lain mimma dzakarna dari yang sudah kami sebutkan di atas.
Jadi kalau tujuannya meluruskan orang, maka yang disebutkan hanya kesalahannya saja. Yang ingin diluruskan itu. Kesalahan-kesalahan yang lain jangan disebutkan. Kenapa? Kita hanya bertujuan untuk meluruskan kesalahan tersebut. As-sadis ke-6. Ini sebenarnya nggak perlu panjang lebar begini sudah paham. Gitu. Tapi beliau memang mempanjang lebarkan supaya lebih jelas. As-sadis yang ke-6 adalah at-ta'rif. Untuk memberikan definisi atau mengenalkan seseorang. Ta'rif itu apa? Mendefinisikan seseorang. Misalnya orang yang cebol, orang yang hitam, orang yang pendek, supaya orang kenal saja. Fa'idha kanal insan, apabila seseorang itu ma'rufan bilaqabin, dikenal dengan satu laqab, kal a'mash, wal a'raj, wal asom, wal a'ma, wal ahwal. A'mash itu apa? Rabun. Jadi kalau malam nggak tampak matanya, melihat. Tapi kalau siang bisa tampak. A'raj pincang, asom tuli, a'ma buta, ahwal juling, wa ghairihim dan lain-lain laqab. Jaza ta'rifuhum bidzalik. Boleh menyebutkan definisi mereka atau mengenalkan mereka dengan laqab-laqab tadi. Wa yahrumu itlaquhu dan tidak boleh mengucapkannya ala jihatit tanaqqus dalam rangka untuk merendahkan. Jadi ini kembali ke niat. Kenapa kamu sebutkan Pak Cebol? Kalau memang dikenalnya dengan nama Pak Cebol, berarti enggak apa-apa. Tapi kalau tujuanmu mengatakan Pak Cebol itu untuk merendahkan, nah di situ ghibah. Berarti ini kembali ke hati. Pak Gembrot, apa tujuannya ngomong Pak Gembrot? Oh, memang itu sudah dikenal di kampung itu namanya Pak Gembrot. Jadi kita nyebutkan supaya orang paham. Tadi ada tabrakan, siapa yang ditabrak? Pak Gembrot. Tujuannya apa? Supaya orang paham, oh yang ditabrak Pak Gembrot. Enggak apa-apa. Tapi kalau dalam hati kita, wah Gembrot elek tenan, kayak tong. Nah, maka dalam hati ngomong kayak gitu, itu sudah tanakus haram. Walau amkana, kalau bisa, ta'rifuhum, mengenalkan mereka, bi ghairi dzalik, dengan selain laqab itu, kana aula. Itu lebih utama lagi. Fahadihi sittatu abwab, ini adalah 6 sebab, zakarahal ulama, yang disebutkan oleh para ulama, wa aktsaruha mujma' alaih, dan rata-ratanya disepakati. Wa dalailuha minal ahadits shahihah masyhurah. Dalil-dalilnya dari hadis-hadis yang sahih sudah diketahui. Famin dzalika, maka di antara dalil-dalil itu hadis yang pertama dan seterusnya akan kita baca insyaallah di waktu yang lain karena sudah sangat banyak penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan sebenarnya sangat jelas. Tapi kita ulangi supaya lebih mudah. Boleh ghibah ketika ada sittah. Berapa? 6 sebab. Yang pertama, tadzallum, menyebutkan kezaliman seseorang, mengadukan kezaliman seseorang. Yang kedua, isti'anah, minta tolong mengubah kemungkaran. Yang ketiga, istifta, minta hukum atau bertanya tentang hukum terhadap perbuatan orang yang melakukan sesuatu kezaliman terhadapnya. Yang keempat adalah tahdzir, membuat tahdzir kepada kaum muslimin dari keburukan seseorang. Yang kelima adalah untuk orang yang mujahirun bifisqih, yang menampak-nampakkan kefasikannya atau menampak-nampakkan kebid'ahannya. Ini disebutkan supaya keburukannya tidak merembet kepada orang lain. Maka tidak ada masalah hal itu. Yang keenam, ta'rif. Sebagaimana yang biasa kita temukan dalam kitab-kitab biografi para ulama. Ada ulama namanya Al-A'mash, namanya Sulaiman ibnu Mahran. Nah, dalam hadis disebutkan haddatsan Al-A'mash. Nah, haddatsan Al-A'mash. Apa maksudnya itu? Orang yang rabun matanya itu. Kalau tujuannya adalah untuk mencela dia, maka di situ dosa. Kalau tujuannya untuk ta'rif karena memang sudah dikenal seperti itu, enggak ada masalah insyaallah taala. Inilah yang dapat kita baca benar dari Allah. Kalau ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Ada pembahasan?